Hai Bunda, semangat pagi pejuang ASI, masih tetap semangat ya untuk mengasihinya. Hai Bunda, selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Marisa dan saya Rahma. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang yaitu ASIP ya Bun. ASIP, betul. Nah, untuk itu saya mau bertanya nih Bun, ASIP itu sebenarnya apa sih Bun? ASIP itu singkatan dari ASI perah ya Bun, jadi biasa dinamakan ASIP. Nah, kayak gitu tuh. Nah, untuk menjadikan ASIP ini sendiri, hadirnya ASIP itu kita harus apa nih Bun? Harus melakukan perah ya, otomatis ya. Biasanya memang kalau ibu menyusui itu akan melakukan pumping, nah seperti itu, atau mengeluarkan ASI yang biasa ditampung di tempat sendiri, tempat khusus seperti itu. Nah, untuk pumping sendiri nih Bun, bisa pakai alat atau manual nih Bun? Kan ada Bunda yang tanpa alat, atau bisa pakai cara yang seperti apa sih Bun? Ya, jadi bisa ya Bunda, misalnya ini menggunakan tangan atau magnet, terus selain itu bisa juga dengan alat pumping yang manual, atau bisa juga dengan menggunakan alat pumping yang elektrik. Nah, contohnya seperti ini nih Bunda. Ya, jadi ini ya Bunda, ini contoh mesin pumping yang manual Bunda. Jadi dia seperti ini. Ada tuasnya, itu biasanya memang setelah ditempelkan di payudara, lalu Bunda bisa menggerakkan tuasnya seperti ini. Untuk ritmenya biasanya menyesuaikan dengan Bunda bisa menyesuaikan ritmenya sendiri. Nah, kalau untuk yang ini adalah contoh pumping yang elektrik. Nah, itu biasanya dia memang ada tombol-tombolnya ya Bunda. Bentuknya macam-macam Bunda, ini ada contoh aja. Nah, biasanya memang ada dua mode di sini. Dia ada mode massage atau memijat dahulu. Lalu yang kedua, setelah mode massage dia baru akan jalan untuk suckingnya atau hisapannya, seperti itu. Sama seperti tadi, dia ditempelkan dulu di payudara baru dinyalakan, seperti itu. Biasanya memang kalau untuk yang manual, Bunda bisa melakukan massage sendiri Bunda di payudara, seperti sebelum pumping, jadi bisa dimassage dulu atau dikompres dengan handuk hangat. Nah Bunda, untuk durasinya sendiri nih, kita bisa pumping berapa menit atau berapa jam gitu ya Bun? Iya, jadi biasanya sih durasinya mulai dari 15 menit sampai 30 menit. Tapi yang penting Bunda juga bisa merasakan sih kalau memang dirasa payudaranya sudah kosong, boleh dihentikan seperti itu. Berarti nunggu sampai benar-benar nggak keluar ya? Betul, Bun? Jadi intinya pumping itu adalah proses juga di mana Bunda memastikan apakah payudara Bunda sudah benar-benar kosong atau enggak. Karena nanti berpengaruh sama produksi ASI yang berikutnya gitu. Nah Bunda, saya mau tanya nih, kan ini kan sudah diperah nih Bun. Iya. Nah untuk tempatnya sendiri, untuk penyimpanan ASIP-nya itu ditaruh mana ya Bun? Ya, jadi ada dua Bunda, biasanya sih yang penting yang pertama harus steril ya Bunda untuk penyimpannya. Biasanya Bunda bisa menggunakan botol kaca, bisa menggunakan botol kaca seperti ini, dan juga bisa menggunakan plastik bag kayak gini. Jadi ini storage bag, biasanya sih dijual banyak sih online ya Bunda. Dan itu memang ini hanya boleh sekali pakai ya Bunda. Jadi setelah dipakai dia nggak boleh dipakai ulang, jadi harus dibuang. Gitu. Seperti itu ya Bun. Nah Bunda, untuk media pemberian ASIP, nah kan setelah ASIP ini taruh di ini di botol ASIP ya. Nah untuk media pemberiannya ke bayi itu kita harus pakai apa sih Bun? Ya, jadi kalau untuk media pemberian ASIP-nya bisa yang pertama bisa menggunakan cup feeder seperti ini ya Bunda. Biasanya memang terbuat dari plastik, nah seperti ini. Atau bisa juga menggunakan pipet seperti ini. Jadi ASIP-nya ditaruh di gelas kecil baru diambil. Atau bisa juga menggunakan sendok kecil atau sendok teh begini. Atau bisa juga menggunakan spuit seperti ini. Nah, ASI-nya dimasukkan ke dalam ini baru disuapkan ke bayi. Lalu bisa menggunakan food feeder juga seperti ini. Jadi ASI-nya dimasukkan ke dalam sini baru disuapkan ke adik bayinya. Gitu. Jadi tidak menggunakan dot gitu ya. Karena memang kalau menggunakan dot kan bisa membuat bingung puting biasanya. Gitu. Nah Bunda, kalau untuk mencairkan ASI sendiri itu kita harus bagaimana sih Bunda nih? Saya ada contoh ASI yang beku nih Bun ya, saya ambil dulu. Ini ASI yang
dingin nih Bunda. Ya, Nah, jadi memang yang pertama kita nggak bisa langsung kalau misalnya asinya di freezer ya, itu nggak bisa langsung dimasukkan direndam dengan air biasa. Jadi maksudnya lebih baik dia dikeluarkan dahulu dari freezer, diturunkan di kulkas biasa atau di chillernya. Nah, lalu setelah dikeluarkan selama biasanya kurang lebih 12 jam ya, baru dia akan mencair. Nah, setelah mencair baru bisa direndam di dalam air atau baskom yang berisi air biasa seperti itu atau air dingin, atau bisa juga dengan mengalirkan kantong asinya seperti ini, dialirkan di air yang mengalir seperti ini ya Bunda. Ya, jadi ini membantu ASIP menjadi cair lebih cepat seperti itu. Nah, kalau sudah terlihat bisa diberikan ke si kecil, baru menggunakan media pemberian ASI itu. Betul. Ya Bun. Jadi pastikan suhunya sudah tidak terlalu dingin ya Bunda untuk diberikan kepada bayi. Namun kalau usia bayi sudah agak besar atau sudah agak dewasa, itu biasanya bisa diberikan ASIP yang dingin, nggak apa-apa Bunda. Karena biasanya lebih kuat untuk menerima ASI. Lebih senang ya. Iya, betul, dan lebih senang juga seperti itu. Oh, berarti tidak perlu dihangatkan dengan air hangat dulu Bun? Kalau untuk itu kan hanya untuk mempercepat proses perubahan suhu dari dingin menjadi normal tadi seperti itu. Jadi disarankan tidak menggunakan air panas ataupun air mendidih ya Bunda, jangan, karena itu akan merusak asinya itu tadi ya. Gitu. Oke Bunda, nah untuk yang pertanyaan selanjutnya nih Bun, kalau membersihkan peralatan ASIP ini sendiri gimana sih Bun caranya? Ya, untuk membersihkannya sih bisa dengan menggunakan sabun khusus yang biasa digunakan untuk mencuci buah, atau khusus untuk alat-alat bayi ya Bunda, atau mainan bayi biasanya ada sabun khusus. Nah, menggunakan sikat botol, jadi ini dibersihkan menggunakan sabun itu, lalu biarkan kering, tapi jangan menggunakan lap ya Bunda, jadi biarkan dia ditaruh di wadah untuk dia biar kering sendiri kayak gitu. Sama juga dengan alat ini, alat pumping ini juga Bunda. Jadi kalau misalnya habis dipakai, itu dia bisa langsung dicuci ya Bunda. Tapi kalau misalnya mungkin Bundanya kan sering nih pumpingnya, ada jadwalnya. Nah, ini bisa juga dimasukkan jadi habis pumping bisa dimasukkan ke dalam kotak atau wadah yang tertutup, lalu dimasukkan ke dalam kulkas seperti itu, bisa seperti itu. Oke, berarti cara sterilnya kalau alat pumping ditaruh kulkas gitu ya Bun habis dicuci? Enggak, maksudnya gini, kalau misalnya Bunda tidak mencuci dahulu alat pumpingnya, itu bisa dilakukan di penyimpanan dahulu. Jadi walaupun dia bekas pumping, masih ada kan sisa-sisa hasil pumpingnya biasanya. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam kotak atau wadah yang tertutup rapat, lalu dimasukkan di dalam kulkas. Namun kalau misalnya memang sudah selesai bisa dicuci, tapi itu hanya untuk bertahan 24 jam ya Bunda kalau disimpan di kulkas tadi. Nah, kalau sudah dicuci nanti baru di steril Bunda. Di sterilnya itu bisa menggunakan air yang mendidih. Jadi dia direbus dulu Bunda semua alatnya. Jadi spare partnya ini dilepas semua. Dilepas. Nah, ini semuanya harus direbus ya Bunda. Nah, begitu pun juga dengan alat atau tempat asipnya. Ini juga setelah dicuci tadi di steril atau direbus dahulu seperti itu. Atau mungkin yang Bunda yang mungkin di rumah punya alat steril bisa menggunakan alat sterilnya. Oke nih Bunda, nah untuk merebusnya sendiri kita harus bagaimana sih Bun? Ini kan sudah bersih dan sudah kering ya Bun. Iya. Nah setelah itu kan harus dilebus untuk sterilkannya gitu. Betul. Bisa ditunjukkan ya apa caranya? Jadi semua spare partnya kita masukkan. Oke. Ini dilepas semua ya Bunda. Ya, jadi kita masukkan ke rebusan air yang sudah mendidih. Semuanya ya Bunda. Selama berapa menit nih Bun kita merebusnya? Kurang lebihnya sih 15 menit. Oke ini Bunda, nah untuk yang terakhir nih, ini kan sudah direbus ya Bun. Nah untuk penyimpanan sendiri setelah direbus ini kita harus bagaimana nih Bun? Apa harus dilap dulu sama kain atau langsung dikeringkan dan disimpan atau seperti apa nih Bun? Ya, jadi setelah kita melakukan proses steril atau direbus tadi,
bisa ditaruh di istilahnya kalau misalnya ini ditiriskan ya, jadi dibiarkan kering, biarkan dia dianginkan saja, biarkan kering. Nanti setelah itu kalau memang sudah benar-benar kering baru bisa disimpan di lemari di tempat penyimpanan piring seperti itu, karena memang atau lebih baik diberikan tempat khusus ya Bunda, jadi memang dia biar tetap steril seperti tidak tercampur dengan yang lain seperti itu. Jadi memang harus dipastikan benar-benar kering seperti itu waktu disimpan supaya tidak ada jamur atau timbul jamur ataupun bakteri seperti itu. Nah, untuk Bunda nih, saya mau tanya, kan banyak banget nih stok arsipnya Bunda ya. Saya lihat juga di kulkas ternyata penuh gitu ya. Nah, rahasianya apa sih Bun? Kan bunda-bunda yang di rumah pengen tahu nih, kok bisa arsipnya segini gitu. Iya dong. Ya, jadi memang itu tadi ya Bunda, ASI booster itu penting banget ya Bunda, karena memang dia akan membantu melancarkan ASINya, memperbanyak ASINya. Selain itu banyak minum. Nah, kalau untuk ASI booster ini Bunda, jadi kita bisa minum almond dan juga lemon seperti ini Bunda. Rasanya sesuai dengan selera Bunda aja, Bunda suka yang apa, karena kalau Bunda happy minumnya nanti ASINya juga bancar Bunda gitu. Lemonnya juga bisa diminum dan juga nah kalau untuk cemilannya bisa pakai Cookiemon Bunda, bisa makan Cookiemon ini karena dia memang premium almond dan ini enak banget. Dan ini tuh isinya premium almond dan oat cookies, jadi ini sangat baik sekali untuk kesehatan Bunda. Jadi nggak perlu takut gemuk juga karena ini sehat banget Bunda seperti itu. Tidak ada tambahan tepung ataupun telur ya seperti itu, tidak ada tambahan susu juga kayak gitu. Jadi selain minum ASI booster juga Bunda harus banyak minum air putih ataupun jus buah. Dan juga perbanyak atau disiplin dalam pumping Bunda, karena memang ketika pumping itu kalau jamnya disiplin itu dari tubuh atau otak akan memerintahkan ASI untuk berproduksi sesuai dengan jam-jam Bunda pumping. Itu. Jadi seperti itu ya Bun. Nah kalau ini tuh aku minumnya udah dari aku hamil usia pertama di Bunda. Jadi usia awal-awal hamil tuh aku udah minum ini karena ini bagus banget. Ini Almonde namanya Bunda. Jadi ini bagus banget untuk ibu hamil atau lagi hamil. Nah ini karena memang dia itu low fat, terus nggak ada, dia non dairy creamer dan di sini tuh dia less sugar juga. Jadi ini bagus banget untuk menstimulasi otak si kecil kayak gitu. Ini bagus banget Bunda kalau buat ibu hamil. Jadi memang ASI Bunda ini sudah dipersiapkan sejak kehamilan gitu. Betul, ya Bun? Betul, iya dong Bunda. Jadi jangan ketika udah mau lahiran baru nanti tinggal tempel aja. Enggak, ternyata ada ilmunya loh Bunda. Jadi tetap harus dipelajari ya. Jadi ketika Bunda hamil ataupun sebelum hamil boleh dipelajari, dipersiapkan gitu. Jadi seperti itu ya Bunda. Nah Bunda, saya mau informasikan nih. Kan Bunda sudah tahu rahasianya Bunda Rahmat. Nah Bunda bisa langsung pesan aja di bawah ini. Nah Bunda, kami juga tersedia banyak paket loh Bunda, dan pastinya lebih hemat gitu ya kalau mengambil paket. Nah paketnya juga ada di bawah ini, Bunda bisa pilih. Oke Bunda, sekian ilmu dari kita ya Bun. Nah terima kasih untuk Bunda yang sudah menonton dan menyaksikan channel YouTube kita. Nantikan terus channel YouTube kita di hari Selasa dan Sabtu ya Bunda. Dan jangan lupa sertakan komen, like, share, and subscribe ya Bunda. Semangat pagi pejuang ASI, masih tetap semangat ya untuk mengasihinya. Bye-bye. Bye.